Nah, dari ini shadow man. Shadow man ini yang disebut dengan manusia bayangan. Dari 13 orang, 8 diantaranya masih aktif, masih hidup. Mereka sering datang ke Gedung Putih. Di situ di sayap barat Gedung Putih itu ada disebut kantor West Wing. Kantor West Wing itu yang di sayap barat. gedung opal itu. Iya. Gedung Opal House. Iya. Di sayap barat Gedung Putih, sebelah baratnya itu di belakang ada disebut dengan Opal House. Nah, dan mereka sering rapat di sini dengan Presiden Donald Trump. Ya. Lalu apa hubungannya dengan WHO? Nanti kita bisa sambungkan ini persoalan WHO dengan Corona, gitu ya. Nah, Shadowman itu diantaranya ada beberapa orang yang termasuk di dalamnya disebut dengan orang powerful itu. Powerful ini yang mengendalikan geopolitik, strategi perang dagang, ekonomi, dan strategi pertahanan lain-lain. Nah, powerful ini yang mengendalikan sedari dulu di Amerika itu. Di situ ada diantaranya orang-orang yang kuat. Kita lihat misalnya ada Bill Gates, ya, orang terkaya di dunia. Itu kekayaannya lebih dari 1.500 triliun. Dan dia juga terlibat di dalam suksesi politik. Nah, untuk membangun satu strategi perang dagang ini, gitu. Nah, PBB juga dari dulu Bung Karno itu paling tidak begitu menyetujui sebenarnya soal dibentuknya Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Erat kaitannya PBB ini dengan WHO, World Health Organization. Jadi ini WHO ini adalah, menurut saya WHO ini adalah lembaga sumbangan dunia. Nah, nanti kita lihat siapa yang paling banyak menyumbang ke WHO. Bisa baca tuh statistiknya, yang paling banyak adalah negara Amerika. Ada Inggris di situ, ada yang lain-lain. Tapi yang paling besar nilai kapitalisasi investasinya nyumbang ke WHO itu adalah Amerika. Nah, kenapa saya katakan bahwa semuanya sedari awal persoalan ini terjadi itu karena sejarah. Apa yang terjadi hari ini tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa sejarahnya. Nah, kalau kita baca sejarah dunia, sebenarnya pemenang Perang Dunia Kedua itu dua negara. Pertama Amerika, yang kedua Uni Soviet. Tapi Uni Soviet kemana sekarang? Nggak ada, udah bubar tuh. Bubar. Nah, Amerika tidak mau gelar itu bertengger pemenang Perang Dunia Kedua itu dua negara. Amerika mengklaim bahwa mereka lah yang mengendalikan dunia sampai hari ini. Makanya kita kenal Amerika sebagai negara superpower, negara adi kuasa, negara adi daya. Nah, karena mereka yang mengendalikan kepentingan geopolitik dan ekonomi dunia. Nah, apa saja sekutu Amerika ada di sini? Sekutu Amerika itu ada Arab Saudi, ada yang lain-lain di sini. Kenapa? Alasannya jelas. Beberapa kali kalau kita lihat misalnya perang yang tidak henti-hentinya di beberapa negara Islam, ya, tapi Arab Saudi tidak pernah unjuk suara di situ atau merespon persoalan perang yang terjadi di Israel dan Palestina misalnya dan lain sebagainya. Itu bukti nyata bahwa Arab Saudi tidak pro terhadap negara-negara Islam yang tadi saya katakan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa Arab Saudi dengan segala macam kedekatan hubungan bilateral dari Amerika, bahwa sekutu adalah sekutunya. Tapi di sini ada negara yang kita terkenal juga ini sebagai negara yang Islam yang luar biasa sekali strategi pertahanannya, sistem geopolitiknya dan lain sebagainya. Ada negara Iran. Ini akan siap-siap nanti. Jadi kita ini kalau dibaca dari perspektif ilmu pertahanan, maka kita akan masuk pada fase Perang Dunia Ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan Corona misalnya, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk mengungkapkan satu peristiwa atau satu teori konspirasi itu, untuk membatalkan satu dalil konspirasi itu, maka dibutuhkan
teori konspirasi lagi itu, dalil konspirasi lagi gitu. Nah, tidak disebut konspirasi kalau kemudian rahasianya itu terbongkar. Makanya dikatakan teori konspirasi karena tidak ada seorang pun yang bisa membongkar rahasia di balik itu semua. Makanya disebutlah teori konspirasi gitu. Nah, WHO begitu pandemi ini dinyatakan di kota Wuhan ya, karena korban berjatuhan banyak sekali di sana. Kemudian negara Cina itu, ini kalau kita tahu negara Cina ideologinya komunis ya. Komunis itu ada banyak yang masih bertahan sampai hari ini, itu ada Korea Utara, ada Cina, ada Vietnam dan lain-lain ya. Nah, karena ini terjadi di kota Wuhan ya, sehingga Amerika ya, katakanlah ini negara superpower tadi, kalau saya sebut negara kapitalis ini ya, menuding bahwa Cina lah pelaku pembuatan virus corona itu ya. Karena makanya ramai di pemberitaan bahwa ada kebocoran di kota Wuhan pada waktu itu. Tapi seketika juga tudingan yang dilayangkan oleh Amerika ditampik oleh pihak Cina. Mereka mengatakan bahwa Amerika lah yang membuat virus ini, bukan mereka gitu. Nah, ketika itu dinyatakan oleh Cina, dilayangkan itu statement oleh Cina karena mereka tidak terima dituding sebagai negara yang produksi atau yang menciptakan virus dari corona tadi itu. Kemudian Amerika ya menjelaskan bahwa data yang paling banyak terpapar virus corona adalah negara Amerika. Nah, sementara WHO tadi itu pertama begitu di kota Wuhan itu ramai ya, banyak sekali yang terpapar virus corona. Akhirnya WHO mengirim surat ke setiap kepala negara termasuk negara Indonesia. Mengirim surat kepada presiden agar presiden memerintahkan ya untuk masyarakat bisa melakukan upaya-upaya pencegahan yang kita sebut dengan physical distancing dan social distancing. Nah, dari sini udah mulai kelihatan ekonomi sudah mulai tidak stabil. Nah, berjalan beberapa waktu kemudian berjalan begitu. Tak lama kemudian WHO kembali menyurati kepala negara untuk menetapkan status virus corona itu sebagai pandemi. Nah, setelah ini dinyatakan sebagai pandemi, akhirnya pemerintah Indonesia dengan segala macam pertimbangan persoalan ekonominya ditetapkanlah satu strategi ya agar kemudian bisa memutus mata rantai penyebaran virus itu disebut dengan PSBB. Dampak dari PSBB ini terjadi kekacauan ekonomi. Pembatasan sosial besar-besaran ini juga kelihatan betul bahwa ekonomi kita mengalami penurunan. Ekonomi kita jadi lemah karena sektor industri tidak jalan dan lain sebagainya. Jadi ekonomi masyarakat terlihat lumpuh di sini. Ya. Ini kendati pun juga sebenarnya PSBB tidak efektif. Nah, kemana merujuk PSBB ini? Undang-undang PBS ini merujuk ke Undang-Undang Kesehatan. Dia tidak pakai Undang-Undang Karantina Wilayah. Kalau karantina wilayah itu akan lebih berat lagi beban pemerintah. Jadi dari awal sebetulnya pemerintah sudah mempertimbangkan persoalan ekonominya. PSBB diterapkan, tapi di beberapa wilayah tidak efektif sebenarnya. Nah, setelah itu kemudian WHO kembali mengumumkan bahwa virus corona itu tidak akan hilang. Nah, setelah virus ini dinyatakan tidak akan hilang, maka pemerintah kembali berinisiatif untuk menerapkan strategi yang disebut dengan new normal. Karena tidak akan ada dalih lagi. Kalau virus dinyatakan tidak hilang, artinya kita dipaksa untuk berdamai dengan realita, dengan keadaan. Nah, apa esensi new normal itu? New normal ini adalah kewajaran baru, pola hidup baru yang sebelumnya kita belum terapkan. Hari ini kita mulai mencoba untuk melakukan proses yang strategi yang disebut dengan sistem yang disebut dengan new normal tadi. Jadi semua ekonomi tetap bisa jalan, kemudian juga industri-industri perdagangan tetap bisa terbuka, tetapi dengan protokol kesehatan yang masih dilakukan. Sampai kapan? Sampai menunggu vaksin diedarkan. Nah,
sekarang kita tiba pada kesimpulan, ya. Vaksin ini banyak orang yang berspekulasi sebenarnya. Bisa nggak negara Indonesia produksi vaksin? Bisa, kalau ada kemauan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan WHO? Dari awal virus ini dinyatakan, sampai kemudian disurati kepala negara, sampai tadi ke poin yang new normal tadi itu, kita mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh WHO, begitu. Vaksin ini juga sama. Sekarang katakan begini, Indonesia produksi vaksin, ya, Indonesia produksi vaksin. Negara-negara yang lain juga produksi vaksin. Pertanyaannya, negara manakah yang akan direkomendasi vaksinnya oleh WHO? Tadi saya katakan, kita tiba pada poin awal tadi, bahwa yang paling penyumbang terbesar organisasi WHO itu adalah Amerika. Bisa tidak kalau ditarik kesimpulan? Asumsi bisa saja bahwa yang direkomendasi vaksinnya oleh WHO adalah negara Amerika. Nah, vaksin ini nanti akan diedarkan ke beberapa negara bagian, karena walaupun kita produksi vaksin secara mandiri, tidak akan bisa dijual belikan karena tidak ada rekomendasi dari WHO. Yang bisa diperjualbelikan adalah yang direkomendasi oleh WHO. Nanti kita bisa saja Indonesia membeli vaksin ke Amerika dan negara-negara yang lain yang terdampak oleh virus corona ini. Gitu. Lalu apa hubungannya dengan Bill Gates? Tadi saya katakan, Bill Gates itu termasuk orang powerful tadi yang mengendalikan geopolitik dan strategi ekonomi. Ya, Bill Gates setelah 10 tahun yang lalu memprediksi bahwa akan ada virus ya di tahun 2020 yang penyebarannya sangat masif, bahkan dinyatakan sebagai pandemi. Jadi orang bisa berasumsi bahwa jangan-jangan yang merencanakan ini, kan gitu, yang merencanakan semua persoalan teori konspirasi tadi saya katakan ini, ada Bill Gates di belakangnya. Atau kemudian asumsi yang kedua, bahwa Bill Gates belajar pada fakta sejarah, karena setiap 100 tahun sekali siklusnya itu virus itu terjadi. Tapi apapun itu judulnya, kalau nanti terbukti Amerika yang menyuplai vaksin ini, maka asumsi saya bahwa corona ini adalah alat strategi perang dagang. Karena dari dulu antara komunis dan kapitalis itu terjadi perang dagang, ya. Perang tidak pernah bisa selesai. Ini musuh bebuyutan nih, dua ideologi ini, komunis dan kapitalis. Karena mereka, sejarah menjelaskan bahwa pemenang perang dunia kedua itu adalah dua negara, dua ideologi, imperialisme Amerika dan komunisme Uni Soviet, begitu. Nah, jadi saya ingin jelaskan bahwa nanti kita lihat, karena ada sejarah juga di Indonesia. Ini fakta yang tidak bisa kita tampilkan begitu saja. Ada yang kita tahu Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadilah, ya, siapa namanya itu, dulu juga pernah menolak atas kasus yang sama, disebut dengan flu Spanyol. Beliau menolak status flu Spanyol itu sebagai pandemi. Nyatanya WHO marah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa saya tidak ingin mengajak teman-teman berkesimpulan yang sama atau berasumsi yang sama terhadap apa yang saya jelaskan ini, tetapi ini hanya tinggal nanti kita tunggu bukti-bukti yang ada, ya. Nah, hari ini kita melihat dan menyaksikan saja sejauh mana nanti teori konspirasi ini, walaupun tidak bisa kita bongkar, minimal mendekati apa yang kita duga selama ini. Thanks, jangan percaya. Itulah tadi kuliah corona.